Salam sejahtera saudaraku dimanapun berada. Saat ini kita memasuki bagian kedua. Mengapa hal-hal buruk menimpa keluarga baik-baik? Saudara, ada dua alasan mengapa pengalaman buruk bisa menimpa keluarga baik-baik. Pertama, faktor manusiawi, dan yang kedua, yang berkaitan dengan faktor ilahi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang faktor manusiawi. Yang saya maksud faktor manusiawi ialah masalah yang kita alami lebih disebabkan kesalahan manusia. Meski Tuhan yang berdaulat mengizinkan, kesalahan ini sebagian besar tidak disadari dan tidak disengaja, sebab ada kaitannya dengan masa lalu yang buruk atau pohon keluarga yang busuk. Bisa jadi karena kita dibesarkan kurang kasih sayang, dalam sistem keluarga yang sakit atau tidak berfungsi, atau dibesarkan dalam pola asuh yang salah, dimanja atau terlalu dikerasi. Akibatnya sebagian emosi, sikap dan perilaku negatif kita terbentuk. Bisa juga disebabkan karena minimnya pembinaan iman saat kecil dan kehadiran ayah tidak dirasakan di rumah. Yang pertama, konsep iman yang salah. Seorang majelis yang saya kenal baik frustasi karena dua anaknya pakai narkoba, sementara putri sulungnya menjadi istri selingkuhan dari tetangganya. Dia suami yang baik dan majelis yang cinta Tuhan, tapi sayangnya terlalu sibuk melayani. Ia lalai memberikan waktu untuk anak-anaknya. Pengenalan kepada Tuhan yang tidak utuh, pemahaman Alkitab yang salah menimbulkan banyak masalah. Tak sedikit pelayan Tuhan beranggapan bahwa pelayanan dianggap sama dengan Tuhan. Ayat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 disalah mengerti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat itu dipahami seolah Tuhan minta waktu terutama dan lebih banyak diberikan kepada dia, sedangkan keluarga nomor 2. Padahal ayat itu ditutupi dengan kalimat yang menjelaskan bahwa keduanya setara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keduanya simultan. Memang kita butuh seni dalam menjalankan keutamaan hubungan kepada Tuhan, keluarga, dan sesama. Sesungguhnya Tuhan tidak mau kita mengorbankan keluarga kita dengan alasan apapun, termasuk melayani Tuhan. Misalnya, ini nampak dari kisah pengorbanan Ishak. Awalnya Tuhan minta Abraham mengorbankan Ishak, tapi Tuhan akhirnya melarang Abraham menyembelih Ishak. Mengapa? Karena Tuhan sudah tahu isi hati Abraham, itu sudah cukup. Tuhan akhirnya minta Abraham mengorbankan domba, bukan Ishak. Pemahaman yang salah tentang firman akhirnya membuat seorang ayah jauh dari keluarganya. Anak-anaknya kehilangan figur ayah dan tanpa disadari terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dari jauh, situasi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ya keluarga yang baik-baik, ayah yang rajin melayani di gereja, punya anak narkoba? Seolah-olah Tuhan membiarkan, Tuhan tidak menjaga anak-anak dari ayah yang rajin melayani ini. Apakah demikian? Robert Bob Pierce adalah pendiri World Vision International, organisasi sosial besar di dunia dengan cabang di ratusan negara. Ini adalah LSM yang menjalankan kegiatan kemanusiaan, melayani kebutuhan jutaan orang secara jasmani. Karena kepedulian tersebut, Bob patut mendapatkan gelar sahabat seluruh umat manusia. Untuk memelihara pelayanannya itu, Bob Pierce bisa keliling dunia 10 bulan dalam setahun. Dr. Bob, begitulah ia biasa dipanggil, lahir pada tahun 1914 sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara di Fort Dodge, Iowa, USA. Lulus dari SMA,
ia melanjutkan studinya di Pasadena Nazarene College. Disinilah ia bertemu dengan calon istrinya Lorraine Johnson. Pernikahan mereka berawal masalah. Bob menikah dalam kondisi kerja dan ekonomi yang belum mapan. Dia terpaksa berpindah-pindah pekerjaan. Akibatnya, Lorraine lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Chicago. Selama berbulan-bulan, jalur komunikasi Bob dan istrinya hanyalah lewat surat yang tidak rutin dikirim. Isinya juga dangkal. Akibatnya Bob frustasi, lalu berusaha menenangkan diri. Agar bisa bersama istri, ia bekerja dengan mertuanya. Namun hal ini membuat Bob merasa tidak puas, sebab dia merasa harus terus bersaing dengan ayah mertuanya. Suatu hari, karena tidak tahan dengan situasi dan selalu beradu argumen, ia mengundurkan diri dan pergi dari kota tersebut. Suatu hari, Lorraine kaget menerima sepucuk surat panggilan dari pengadilan yang isinya memberitahukan bahwa Bob mengajukan gugatan cerai. Tepat pada hari pengumuman pengadilan, Lorraine meminta Bob untuk sejenak menemuinya secara pribadi dan meminta untuk tidak melanjutkan proses perceraian itu. Bob menyetujuinya. Bob kemudian mendapat jabatan baru yang membuat dia harus keliling dunia. Jadwal perjalanan yang menguras tenaga itu tidak mematahkan semangatnya. Ia menyadari bahwa bepergian ke sana kemari sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Kemanapun ia pergi, ia menyaksikan tangisan sesamanya yang meminta bantuannya. Pada perjalanannya yang kedua, tujuannya adalah negara Cina. Bob ditantang secara langsung tentang apa perannya dalam meringankan penderitaan dan kesengsaraan orang-orang yang paling membutuhkan di dunia. Akhirnya, seluruh kekuatannya dicurahkan pada kegiatan kemanusiaan. Bob bermaksud kembali ke Cina untuk melanjutkan pelayanan, namun perhatiannya teralih bersamaan dengan dikuasainya Cina oleh pihak komunis. Tahun 1950, ia mengunjungi Korea untuk pertama kalinya, tempat di mana penderitaan anak-anak yang membutuhkan mengilhami terbentuknya World Vision International. Dengan adanya perang Korea yang melanda negara tersebut, ketersediaan pangan, pakaian, dan obat-obatan menjadi prioritas utama bagi para wanita dan anak-anak terlantar. Sejak awal berdirinya, World Vision International telah menyebarkan pelayanannya ke sebanyak mungkin lokasi di mana ada orang-orang yang membutuhkan. Dalam beberapa tahun, organisasi tersebut merawat lebih dari 2.000 anak yatim piatu. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat lebih dari 100 kali lipatnya. Tahun 1960-an saja, mereka sudah merawat lebih dari 65.000 anak-anak di 20 negara. Hanya dalam beberapa tahun setelah memulai pelayanannya ke seluruh dunia, kisah tentang Bob Pierce menjadi legenda di seluruh Timur Jauh. Namun pelayanannya itu tidak terbatas pada area itu saja. Selama hampir 10 tahun, ia dinyatakan sebagai salah satu dari 10 orang yang paling sering berkeliling dunia. Dia sangat terkenal, tetapi sayang anak-anaknya justru kurang mengenal ayahnya. Selama masa perkembangan World Vision International yang pesat itulah, Lorraine dan putri-putrinya semakin tersingkirkan dari posisi teratas dalam daftar prioritas Bob. Saat ia kembali kepada keluarganya setelah menempuh perjalanan selama rata-rata 10 bulan dalam setahun, Bob merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Konflik pun tak terhindarkan. Meskipun ia dapat membina hubungan yang begitu baik dengan dunia, keluarganya sendiri yang tinggal serumah dengannya terasa begitu jauh. Ia memberikan kasih yang berlimpah kepada anak-anak yatim piatu, tunawisma, serta para korban banjir. Tetapi hanya secuil yang ia sisakan kepada orang-orang yang paling membutuhkannya, yakni istri dan putri-putrinya. Ironis, kendati Bob berhasil menjangkau dunia, tetapi ia tidak mampu mempertahankan ikatan kasih yang paling intim dengan keluarganya sendiri. Kehidupan publik dan pribadinya
terpisahkan oleh jurang yang sangat lebar. Tidak lama setelah mundur dari World Vision, kehidupan pribadi dan pekerjaan Bob perlahan-lahan mulai goncang. Suatu hari saat ikut tur dengan istrinya, mereka menerima telepon dari Sharon, putri sulungnya, yang memohon agar ayahnya pulang ke rumah. Sebelumnya, Sharon telah bergumul hebat atas persoalan pribadinya dan Lorraine lebih tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu tidak meremehkan masalah ini. Namun Bob telah merencanakan untuk mengadakan kunjungan mendadak ke Vietnam dan ia tidak mau diganggu. Lorraine segera terbang kembali ke rumahnya dan mendapati putrinya Sharon dalam keadaan lemah dan putus asa. Pergelangan tangannya diperban dan sedang dalam pemulihan dari usaha bunuh diri yang sempat dilakukannya. Di tahun berikutnya, Sharon kembali mencoba bunuh diri. Keluarga Pierce pun akhirnya menguburkan putri sulungnya itu pada usia 27 tahun. Pada tahun 1967, organisasi World Vision memaksa Bob keluar sebagai presiden World Vision karena kelelahannya secara emosional. Lalu pada tahun 1970, Pierce menciptakan organisasi baru bernama Samaritan Purse, organisasi yang lebih kecil dan yang dirancang untuk menyalurkan dana bantuan dan bahan makanan melalui badan-badan bantuan sosial yang ada. Franklin Graham, putra penginjil Billy Graham, melanjutkan kepemimpinan di lembaga itu saat Pierce meninggal karena leukemia pada tahun 1978. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang salah sehingga Bob dan Lorraine nyaris bercerai? Atau Sharon akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis? Atau mengapa Tuhan membiarkan Bob yang aktivitas kemanusiaannya demikian terkenal di seluruh dunia akhirnya meninggal karena penyakit yang mematikan? Meski banyak kekurangan, Bob telah mencatat sejarah sebagai pendiri dan membesarkan organisasi yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Semangat pelayanan sosialnya sungguh luar biasa. Sosoknya meninggalkan banyak pelajaran, baik lewat kekuatan maupun kelemahannya, lewat keberhasilannya maupun kegagalannya. Demikianlah penjelasan tentang bagian pertama konsep iman yang salah. Bagian yang kedua, tumbuh dengan kurang kasih sayang. Jika seseorang dibesarkan dengan kurang kasih sayang dan miskin dalam hubungan batin dengan orang tua, harga dirinya akan bermasalah. Saat dewasa, dia akan menjadi orang yang harga dirinya tidak sehat atau sering disebut dengan istilah minder. Akibatnya, di masa dewasanya, apa yang tidak didapatkannya saat kanak-kanak akan diperjuangkan mati-matian, tetapi dengan sikap yang salah, bahkan dengan mengorbankan keluarga. Ironisnya, di masa dewasa, walau dia memiliki iman dan kerohanian yang baik atau posisi yang tinggi di organisasi, secara emosi dia tidak matang. Secara moral, dia tidak bertumbuh. Ini berbahaya. Orang ini bisa menjadi haus penerimaan, haus pujian, atau haus penghargaan dari orang lain. Gelas cinta yang kosong tanpa sadar mendorong dia bekerja keras, menumpuk prestasi agar dipuji dan dihargai. Kita menjadi gila hormat. Untuk mendapatkannya, kita berani mengorbankan apa saja, termasuk keluarga. Berikut adalah kasus Pak Peter. Saya pernah mendampingi seorang pendiri gereja dan beberapa organisasi pelayanan Kristen lainnya. Dia menyia-nyiakan anak dan istrinya demi mengejar prestasi. Dia bekerja keras membesarkan gereja. Akibatnya, anak dan pasangannya marah besar. Istrinya memilih pisah kamar selama 10 tahun. Dari konseling dan hasil psikotes, latar belakang klien ini memang kurang kasih sayang. Berikut adalah kisahnya. Pak Peter, nama samaran, berumur 52 tahun adalah klien kami yang bermasalah dengan adiksi seksual. Ia sulit mengontrol keinginannya berhubungan dengan pekerja seksual komersial atau PSK.
Pak Peter adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Pak Peter sudah menikah selama 29 tahun dan dia dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga anaknya kini sudah dewasa dan punya pekerjaan sendiri. Pak Peter bekerja sebagai wirausaha. Tampaknya di masa kecil Pak Peter mengalami luka pada rasa keberhargaan dirinya oleh ayah. Ayah Pak Peter adalah figur yang sangat dikagumi dan ia ingin jadi bagian dalam kebesaran ayahnya. Namun ia merasa ayahnya kurang peduli sehingga Pak Peter merasa tertolak dan tidak pernah sungguh-sungguh dihargai oleh ayahnya. Akibatnya muncul konsep diri yang buruk. Pak Peter merasa konsep diri dasarnya buruk. Penolakan dari ayah mengakibatkan ia punya keraguan akan kejantanan dirinya. Dalam ketidaksadarannya itulah tersimpan rasa marah yang besar pada ayah. Namun ia menyimpan dorongan ini dan menyebabkan muncul rasa bersalah. Mengatasi kecemasan ini, Pak Peter melakukan perlindungan diri secara salah. Ia berpura-pura jadi pribadi yang ceria dan tidak membutuhkan orang lain. Tetapi di sisi lain dia merasa butuh orang lain yang menghargai dirinya. Di rumah dia merasa pembantunya menerima dia apa adanya. Pertama kali ia jatuh dalam hubungan seksual dengan pembantunya di usia 16 tahun. Pak Peter berkembang menjadi pribadi yang kurang matang, kurang dapat menahan dorongan, dan kurang percaya diri. Sebagai kompensasi, muncul keinginan untuk menunjukkan prestasi agar dikagumi dan dicintai. Pak Peter senang menjadi pusat perhatian. Dia berhasil menjadi orang pertama di organisasi yang dia dirikan. Namun, prestasi mengagumkan yang telah diraihnya tidak dapat memuaskan hatinya. Pak Peter sangat membutuhkan seseorang yang dapat meredakan luka batinnya dan membuatnya utuh kembali. Namun, karena luka batinnya dan pola relasinya yang belum matang, Pak Peter sulit membuka diri sepenuhnya pada orang tersebut karena dia takut terluka. Peter lalu merasa kesepian, lalu dia merasa menemukan di dunia malam. Itulah yang membuat dia terjun dalam dunia malam dengan banyak wanita pekerja seksual dan minum alkohol. Menurut pengakuan Peter dan istrinya, Peter mulai menunjukkan kehidupan seks bebasnya sejak sebelum menikah. Saat menikah, Peter mengira kebiasaan itu akan hilang sejalan dengan kehidupan perkawinan. Peter dan istrinya akhirnya pisah ranjang 10 tahun. Sebab istrinya merasa jijik karena tahu kebiasaan buruk suaminya. Bahkan suaminya suka bercerita apa saja yang dia lakukan saat dugem dunia malam di hotel atau tempat hiburan malam. Istri Peter bahkan sempat kena penyakit menular seksual yang ditularkan suaminya, yang membuatnya memutuskan pisah kamar. Hampir setiap malam Peter mabuk dan berzina. Setelah menyadari kondisinya memburuk, baik dengan istri dan anak serta pekerjaannya, maka Peter bersama istrinya mengikuti sesi konseling dengan Julianto Simanjuntak, penulis buku ini. Lewat sesi konseling dan psikotes, terlihat dengan jelas bahwa Pak Peter memiliki 2 sisi kepribadian yang dapat bergantian muncul. Ia dapat menunjukkan sisi intelektual, serius, bisnis, tapi bila ada kesempatan, ia dapat berbalik menjadi liar dan kekanak-kanakan. Ia sangat mengutamakan teman dan akan mempertahankan persahabatan, sekalipun kadang mungkin ia dimanfaatkan. Ia sangat tersiksa kalau sendirian. Tak jarang Peter buta oleh perasaan. Kadang dia mengambil keputusan berdasarkan emosi yang sangat intens yang ia rasakan. Peter adalah idea people dan sekaligus people yang melihat semua orang dan segala sesuatu dalam satu kesatuan kosmis yang sangat mengganggu. Di satu sisi, ia memiliki pesona pribadi yang kuat dan dapat membuatnya terbawa pada masalah yang berat atau serius, sekalipun dia sebenarnya sangat tidak konvensional. Dia seringkali memiliki ide-ide cemerlang
dan sangat berharga, tapi hanya pada sesi brainstorming. Namun ia sulit melanjutkan pekerjaan dan mudah merasa bosan. Ia juga sulit memenuhi deadline dan berkomitmen mengerjakan tugas-tugas yang dipandangnya membosankan itu. Selain itu, Peter sangat membenci birokrasi. Meski punya pribadi yang hangat dan penyayang, tapi rentang perhatiannya dalam hubungan itu biasanya pendek dan mudah melupakan jika mendapatkan yang baru. Di sisi lain, Peter selalu ingin menjadi pusat perhatian. Selalu ingin orang lain memandangnya dengan kagum. Seringkali menggunakan keterampilan sosial dan teman-temannya untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran pandangannya. Kadang hal ini dapat mengakibatkan dia mengabaikan orang-orang terdekat dan keluarganya sendiri saat ia sedang berusaha menyelamatkan dunia. Kadang Peter sangat tidak menghiraukan kebutuhan keluarganya secara real, karena fokusnya lebih diarahkan pada perasaan internal dan mencari kenikmatan. Obsesinya adalah mendapatkan hal yang baru. Bila tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkannya menarik diri dan depresi. Karena komunikasi yang buruk dengan istri, Peter merasa tidak dihargai. Sementara di kantor, dia adalah pimpinan tertinggi dan sangat dikagumi. Perasaan marah itulah yang membuat keinginannya tidur dengan PSK semakin tak terkontrol. Dia juga minum alkohol dan sesekali menggunakan narkoba. Setelah menjalani konseling selama lebih kurang 3 tahun, kini Pak Peter bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengubah kebiasaan merokok, mabuk, dan berzinah dengan gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Dia meminta maaf pada semua orang yang pernah disakiti, terutama orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kini, ia kembali bekerja sebagai trainer di dunia bisnis yang lama digelutinya. Konflik cinta versus benci terhadap ayahnya membuat Peter merasa semua figur otoritas seperti ayahnya. Peter membutuhkan figur bapak yang dapat membuatnya merasa utuh dan memiliki arti dan arah dalam hidup. Dia membutuhkan seseorang yang sungguh menerima dan mengasihi dirinya apa adanya. Namun terkadang harapan ini menimbulkan konflik, yaitu ingin membuka diri dan menyatu dengannya, tapi takut ditolak dan dilukai. Saya sendiri mengalami akibat kekurangan kasih sayang orang tua. Dalam 5 tahun pertama pernikahan kami, gelas cinta saya kosong dan saya bertumbuh dalam sistem keluarga yang tidak berfungsi. Saya tidak dekat dengan ayah dan punya kemarahan besar pada ibu. Saya dibeda-bedakan dari abang-abang dan adik saya, serta tak jarang pula mengalami kekerasan, terutama psikis. Ketika dewasa dan menikah, saya bekerja sebagai gembala sidang. Tanpa disadari, saya mencoba mendapatkan kasih sayang dan apresiasi lewat pekerjaan. Saya bekerja keras membesarkan jemaat yang awalnya hanya 10 orang. Seiring waktu, saya memang berhasil membesarkan jemaat. Tetapi hubungan saya makin memburuk dengan pasangan. Di kalangan lembaga gereja, saya dipuji sebagai pendeta yang berhasil. Tetapi saya gagal berfungsi sebagai ayah. Saya merasa munafik dan tidak nyaman. Akhirnya situasi ini mendorong saya meninggalkan pekerjaan di gereja dan lebih memilih studi lanjut strata 2 bidang konseling. Lewat studi ini saya mengenal diri lebih baik. Saya mengikuti tes Minnesota Multi-Basic Personality Inventory atau MMPI, menjalani konseling pribadi selama 1 tahun, seminggu sekali dan 15 kali konseling kelompok. Salah satu hambatan terbesar dalam diri saya adalah saya punya gangguan hipokondria, yaitu saat merasa tertekan, saya sakit. Padahal sebenarnya sakit itu adalah pelarian dari perasaan tertekan terhadap situasi tertentu. Untuk kasus saya tidak tahan dimintai tolong istri mengurus anak sulung saya yang ketika itu masih bayi. Jadi saya lebih suka pergi dari rumah untuk mengunjungi jemaat atau hal-hal lain. Gangguan hipokondria saya berawal dari penolakan yang saya alami ketika masih kecil, usia 1-5 tahun.
Orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak laki-laki. Mereka lebih suka anak perempuan karena sudah ada 6 anak laki-laki di atas saya. Untuk memuaskan suaminya yang pemabuk dan pemukul, ibu saya memakaikan saya pakaian wanita dan saya diolok-olok dengan sebutan puan, singkatnya dari perempuan. Saya juga mengalami trauma masa kanak-kanak karena tidak diperhatikan. Dianggap anak dari tong sampah, dibeda-bedakan dari saudara-saudara saya yang lain. Kehilangan figur ayah adalah faktor pembentuk yang lain. Walaupun saya tinggal bersama keluarga inti selama 17 tahun pertama dalam hidup saya, tetapi saya tidak merasakan kebersamaan dengan ayah dan ibu saya. Ayah saya kasar dan pemabuk, serta ibu yang depresi membuat saya tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah. Ketika saya punya anak dan istri saya meminta bantuan saya untuk mengurusnya, muncul keengganan yang luar biasa sehingga saya merasa sakit. Dalam kondisi hipokondria yang berat, saya melayani jemaat. Energi dan perhatian saya dicurahkan pada pelayanan saya sehingga hampir tiada sisa untuk keluarga. Akibatnya pelayanan saya berkembang, namun relasi dengan istri dan anak menjadi rusak. Dari jauh orang melihat keluarga saya baik-baik saja, tetapi hanya saya, istri, dan anak-anak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untunglah saya mencari pertolongan sebelum semuanya menjadi semakin mengecewakan. Sebelum hal buruk terjadi pada keluarga saya yang nampaknya baik-baik saja ini. Kesembuhan saya diawali dengan konseling pribadi. Oleh konselor, saya dilatih untuk mengakui semua perasaan saya. Ketakutan terhadap ketidakmampuan saya menjadi ayah, kecemasan saya terhadap masa depan, kemarahan saya kepada ayah dan ibu, dan seterusnya. Saya dilatih untuk mencari alasan atas perlakuan orang tua terhadap saya. Dalam proses ini, saya jadi mengerti mengapa ayah saya sangat ingin punya anak perempuan, mengapa ibu menolak saya ketika dalam kandungan. Buku yang saya baca, kuliah yang saya ikuti setiap hari membuat pola pikir saya berubah. Saya memiliki frame baru mengenai cara mencapai keberhasilan dalam keluarga dan pekerjaan. Saya menjadi cakap mengelola konflik dengan istri. Akhirnya konflik kami menjadi minimal. Keluar dari kampus, saya menjadi manusia baru. Istri saya bilang, rasanya kita sudah lama tidak konflik ya. Tetapi bukan berarti hipokondria saya hilang. Gangguan ini sewaktu masih muncul, tetapi sekarang saya bisa mengelolanya sehingga tidak merembet pada istri dan anak-anak saya. Di samping itu, saya sudah cakap mengantisipasi keadaan. Ke depan, masa-masa buruk kemungkinan besar masih ada, tetapi saya sudah diberi ilmu untuk mempersiapkan diri. Seperti Habakuk, saya berlatih untuk mengucapkan selamat datang pada keadaan buruk. Saya percaya ada maksud Tuhan dalam semua kondisi yang diizinkannya. Yang ketiga, dari faktor manusiawi adalah kekuasaan yang terlalu besar. Kita mendengar beberapa kisah penginjil yang sukses membangun gereja atau lembaga besar, tapi pada akhirnya menjadi tidak terkontrol. Ia memimpin terlalu lama dan terlena pada kekuasaan. Akibatnya menjadi lupa diri. Sebagian besar emosinya hanya untuk mempertahankan kekuasaan, sampai akhirnya menimbulkan konflik, mulai dari masalah keuangan hingga sharing kekuasaan. Akibatnya terjadi perpecahan organisasi. Sadar atau tidak, ini bisa mempengaruhi fungsi-fungsi si pemimpin di dalam keluarga. Salah satu kisah memprihatinkan adalah kisah mertua rebutan aset gedung gereja dengan anak dan mantu. Demi harta dan jabatan, anak bisa tidak saling cakapan dengan ayah dan sebaliknya. Ada pula kisah penginjil ternama dan kaya terlibat kasus affair karena terlalu dekat dengan sekretaris atau salah seorang jemaat. Jika kekuasaan terlalu besar, terlalu lama atau terlalu berkarisma bisa membahayakan, apalagi tidak ada yang berani menegur
dan membuat yang bersangkutan lupa diri. Memang kekuasaan yang terlalu besar, terlalu lama, disertai fasilitas tanpa aturan yang jelas kerap membahayakan. Nampaknya semua baik-baik, tapi tiba-tiba hal-hal buruk terjadi demikian jelas. Semua orang bertanya, kok bisa ya? Tidak ada yang salah. Hanya saja yang berkepentingan tidak cepat menyadari bahwa kekuasaan yang terlalu besar dapat menjadi bumerang. Demikianlah bagian kedua pada hari ini, saudara. Kita akan berjumpa kembali pada hari selanjutnya untuk memasuki bagian ketiga, yaitu faktor ilahi. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.